Salam hijau bosku, salam organik. Hari ini kita akan menanam lagi tanam cabai secara organik di dalam polybag. Ini untuk skala rumahan bosku. Jadi di video sebelumnya kemarin kita sudah olah media tanam bekas. Kita daur ulang agar bisa subur kembali dengan cara kita fermentasi selama 1 minggu. Nah, kebetulan ini media tanamnya sudah 1 minggu kita fermentasi, jadi sudah saatnya kita akan tanami. Ini kita buka dulu teman-teman, kita lihat. Nah, ini bosku, media tanamnya aman, tidak berjamur. Nah, ini sudah kita proses selama 1 minggu dan sudah ditumbuhi dengan ini, mulai ditumbuhi rumput teman-teman. Oke bosku, ikuti terus videonya. Nanti kita akan kasih tips gimana caranya tanam cabai agar tidak layu dan cara mengatasi hama sejak awal tanam secara alami dengan bahan yang sangat sederhana. Ini bibit cabai yang kita semai di video sebelumnya teman-teman. Kita tanam dari 1 biji saja, itu pun kita ambil biji bagian tengahnya. Nah, cara ngambilnya ini saya pakai sendok makan teman-teman, agar tanahnya tidak hancur ya, tidak retak tanahnya, supaya akarnya tidak putus. Nah, kita ambil sama tanahnya seperti ini agar bibit cabenya tidak terlalu stres. Setelah kita tanam, langsung kita siram agar akarnya tidak stres ya. Langsung kita siram dan langsung kita sungkup. Di sini saya pakai penyungkup dengan botol plastik bekas sosis. Jadi bisa pakai botol bekas air kemasan, bisa juga pakai plastik untuk penyungkupan. Nah, ini tujuannya supaya cabai tidak layu dan tidak dimakan sama tikus atau hama lainnya seperti bekicot. Karena biasanya pada saat kita baru mulai nanam cabai, malamnya dimakan sama keong atau tikus, jadi batangnya biasa patah. Di samping itu bisa mencegah hama kutu putih atau hama trips. Sudah selesai kita tanam cabainya teman-teman. Jadi di sini saya tempatkan langsung di halaman, jadi langsung kena sinar matahari. Nah, jadi enggak masalah karena di sini kita lakukan proses penyungkupan dengan botol plastik ya. Kalau kita tidak melakukan proses penyungkupan seperti ini, biasanya kita tempatkan di tempat yang teduh sekitar 2 minggu dulu, baru bisa kena dengan sinar matahari. Karena bibit cabai yang seperti ini, biasanya sebelum kita pindahkan ke polybag yang besar, kita pindahkan lagi ke plastik cup yang kecil. Nanti setelah tumbuh subur sekitar 2 minggu, baru kita pindahkan ke polybag yang besar seperti ini. Nah, di video ini kita tanam langsung ke polybag yang besar, makanya kita harus sungkup supaya tidak layu.
teman-teman, ini setelah 5 hari kita tanam cabenya. Kita lihat perkembangannya. Di sini sudah tumbuh segar bosku. Waktunya kita buka toplesnya ini. Nah, ini kita lihat cabenya tidak layu, pertumbuhannya bagus, segar. Daunnya ini mulus bosku, tidak ada hama. Nah, ini juga kita buka. Nah, daunnya segar bosku. Kita buka dulu semua toplesnya ini teman-teman. Jadi cuma 5 hari sudah segar cabenya bosku. Nah, ini daunnya tidak ada kutu ya, bebas dari kutu. Nah, sekalian akan kita kasih ramuan setelah kita buka sungkupnya ini teman-teman. Ini ramuannya, ramuan yang biasa kita pakai sebagai bumbu dapur. Ini ada 3 bahan, nanti akan kita taburkan langsung di atas permukaan media tanam cabai ini. Nah, ini ada kunyit, terus ada lengkuas, dan ada serai. Nah, ketiga bahan ini tadinya sudah ini saya tumbuk agak kasar ya. Bisa juga teman-teman blender, tapi usahakan jangan terlalu hancur. Kita buat agak kasar seperti ini agar nanti aromanya itu bisa agak tahan lama. Jadi jangan ditumbuk sampai halus. Nah, selanjutnya ini kita tinggal taburkan di atas permukaan polybag ini teman-teman. Ketiga bahan bumbu dapur ini sifatnya mencegah karena dari aromanya yang tidak disukai oleh hama. Karena pada daun cabai itu ada aroma yang disukai oleh hama seperti hama kutu putih dan hama thrips. Jadi kita di sini menyamarkan aroma dari daun cabai dengan aroma bahan bumbu dapur ini. Nah, sudah selesai bosku. Jadi usahakan kita taburi secara merata seperti ini. Biasanya aromanya ini tahan sampai sekitar 3 minggu teman-teman. Jadi kalau sudah mulai berkurang aromanya, tinggal kita tambahkan lagi dengan bumbu dapur yang baru. Lama kelamaan ini akan berubah jadi kompos, jadi akan menguntungkan juga ke media tanam kita. Oke bosku, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.